Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Smart Campus, yaitu di sebuah mata kuliah perencanaan infrastruktur dan teknologi informasi. Kita akan sedikit membahas tentang seperti apa sih mekanisme atau perencanaan yang harus dilakukan dalam hal untuk membuat atau merancang sebuah sistem berbasis akademik. Di sini kita ngomongin tentang Smart Campus. Oke. Kita ketahui beberapa alur proses ya, mahasiswa itu menjalankan dari pertama menjadi calon mahasiswa baru sampai lulus. Ini garis besarnya, yaitu mahasiswa mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru, baik itu di kampus negeri maupun di kampus non-negeri. Kalau proses di negeri biasanya kita melalui beberapa proses yaitu SBMPTN, SNPTN, dan lain sebagainya, di mana di swasta pun juga sama ada tes masuk sebagai calon mahasiswa baru. Setelah nantinya dinyatakan lulus seleksi dari program studi yang sudah dipilih, baik nantinya pilihan pertama, pilihan kedua, dan seterusnya, maka nantinya Anda akan melakukan registrasi. Kalau untuk di negeri kita bahas tentang UKT dan lain sebagainya, ada SPP dan lain sebagainya, yang nantinya pembayaran itu melalui bank yang sudah ditunjuk oleh kampus masing-masing universitas. Pada waktu kita sudah diregistrasi menjadi seorang mahasiswa, maka kita melakukan yang namanya KRS, Kredit Rencana Semester, kartu rencana studi, yang nantinya biasanya semester 1 sudah mendapatkan paket pertama dengan mata kuliah yang sudah ditentukan, yang nantinya akan divalidasi oleh dosen wali akademik. Dan syarat untuk nantinya perkuliahan yang pastinya KRS, di mana maksimum kuliah adalah 7 tahun atau 14 semester. Ada beberapa kebijakan di beberapa kampus yang berbeda-beda, umpamanya 3 semester berturut-turut tanpa registrasi, yang nantinya bisa dinyatakan diberhentikan atau dipindahkan. Dan setelah melakukan beberapa proses dari semester 1 sampai semester 8 dengan mata kuliah yang sudah dipilih melalui KRS, yang nantinya pasti akan ada namanya KHS atau kartu hasil studi, yang dimungkinkan IP atau IPK-nya bisa lebih dari 3,5. Berarti minimal B+ rata-rata untuk seluruh nilai mata kuliahnya. Yang nantinya akan ada proses yang namanya proposal skripsi, mungkin ada kuliah kerja nyata, mungkin ada PPL, atau mungkin ada PKL. Semua persyaratan-persyaratan untuk mengikuti perkuliahan sudah tuntas dan selesai, maka memungkinkan perkuliahan selesai atau nantinya ada yang namanya wisuda. Dan jika sudah selesai, maka bisa dinyatakan sarjana sesuai dengan jurusannya masing-masing. Itu garis besarnya untuk proses alur menjadi mahasiswa. Ataupun sebelum yudisium ada proses namanya sebelum wisuda ada yang namanya yudisium. Itu adalah syah Anda sudah lulus kuliah. Kalau wisuda itu prosesi perkuliahan. Prosesi wisuda itu prosesi Anda berakhir kuliah. Setelah yudisium biasanya dilakukan. Terus ini kita melihat dari use case Smart Campus ada beberapa entitas. Jadi ada beberapa bagian. Ada mahasiswa pastinya. Bagi Anda mahasiswa mempunyai hak akses untuk bisa melakukan KRS, bisa melihat KHS,
bisa nantinya melakukan monitoring pembayaran yang dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh kampusnya masing-masing ataupun dengan teknik yang lainnya, mungkin ada Dana, mungkin ada GoPay, dan lain sebagainya yang memungkinkan bisa pembayaran tidak hanya satu bank, tapi banyak mekanisme. Di situ juga ada dosen yang mungkin juga dosen sebagai dosen wali yang bisa memverifikasi kartu rencana studi Anda, ataupun bisa mengamati dari perkembangan akademik Anda. Di sini juga ada entitas orang tua, di mana orang tua bisa memonitoring putra-putri beliau dalam hal akademisi, baik nantinya nilai bisa dilihat dan lain sebagainya, supaya bisa terkontrol. Ada juga yang nantinya dekan, ini adalah kepala di fakultas. Ada juga nantinya rektor, ini adalah pimpinan lembaga di universitas perguruan tinggi ya. Ada juga alumni. Alumni di sini memungkinkan tetap bisa mengakses, umpamanya mengakses tentang jenjang karir, mungkin ada lowongan pekerjaan, atau mungkin nantinya ada juga testimoni, juga bisa memberikan informasi kapan kerjanya setelah lulus, bidangnya apa, dan lain sebagainya. Ada juga staf akademik, di sini kemungkinan banyak sekali seperti admin program studi, admin fakultas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada admin sistem. Memungkinkan nantinya jika ada kendala, maka akan ada staf sistem yang membantu entitas ini dalam kesulitan-kesulitan masing-masing. Ada juga staf keuangan, di mana nantinya pasti di sebuah lembaga yang pastinya harus ada finansial yang bisa dijalankan dan harus dimonitoring dan di manajemen. Ada juga staf HR, di sini adalah staf bagian ketenagakerjaan yang biasanya di sini bisa dikatakan lembaga tersendiri, yaitu lembaga penjaminan mutu, ataupun memang ini staf ini adalah staf di bawah naungan WR2 biasanya bagian SDM. Ada juga staf perpustakaan, ada staf kemahasiswaan yang pastinya ada, dan staf-staf tasa lain. Di sini juga ada staf kafetaria, memungkinkan di kampus tersebut kafenya di manage, kantinnya di manage secara bagus. Dan ini adalah sebagian dari smart campus yang memungkinkan di kampus akan berbeda-beda. Kita contohkan di sini ada beberapa planning-planning, perencanaan yang mungkin nantinya bisa dilakukan di smart campus, baik nantinya yang sekarang harusnya sudah web based maupun mobile based. Kita lihat yang pastinya harusnya kampus mempunyai portal atau websitenya secara induk yang nantinya memuat di beberapa sistem. Salah satunya adalah sistem academic management system. Di sini ada beberapa sistem informasi administrasi, ada sistem informasi registrasi, sistem informasi pembayaran, parent management, sistem informasi akademik, sistem informasi pelaporan, sistem informasi diklat, dan lain sebagainya, di mana kita ngomong sistem informasi akademik di seluruh kampus wajib. Ini adalah salah satu sistem yang wajib direncanakan di awal sistem itu dibentuk. Bagaimana mahasiswa bisa melakukan kartu rencana studi. Sebelum itu mahasiswa harus mendaftarkan diri sebagai camada, lalu tes. Setelah itu apa? Dinyatakan lulus, melakukan registrasi, melakukan KRS, validasi dosen, dia bisa melihat, dosen bisa inputkan nilai, dan lain sebagainya. Itu sangat kompleks sekali. Ada juga pelaporan PD Dikti. Pada waktu mahasiswa sudah melakukan KRS, dan itu final, maka pihak administrasi yang bagian pelaporan PD Dikti harus mengupload, jadi merakut rekaman dari yang sudah dilakukan mahasiswa dan dosen yang nantinya dilaporkan ke PD Dikti dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya sistem resource management system. Di sini adalah pengelolaan sumber daya. Baik nantinya sumber daya
pengelolaan anggaran, sumber daya pelaporan aset, sumber daya kepegawaian, keuangan, persuratan, dan lain sebagainya. Di mana perputaran anggaran di sini yang mungkin setiap program studi, setiap fakultas, setiap lembaga, setiap biro, ormawa, dan lemawa membutuhkan biaya untuk operasionalnya mereka. Dan itu harus dikelola anggaran supaya apa? Dana yang masuk dan dana yang keluar bisa balance. Yang nantinya operasional sebuah lembaga bisa berjalan dengan normal. Ada lagi aset. Mengapa sih aset? Aset apa sih? Banyak sekali aset ya. Bisa aset sistem, bisa aset teknologi informasi, bisa aset apa namanya fasilitas dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya nantinya tidak ada barang yang mungkin hilang. Jika barang itu rusak bisa dilaporkan, diperbaiki. Supaya apa? Mahasiswa juga merasa nyaman dan aman berkuliah di kampus tersebut. Maka kita perlu yang namanya manajemen. Begitu juga keuangan. Apakah nantinya kampus membutuhkan bangunan yang lebih apa namanya itu? Yang lebih bagus lagi, apakah lebih luas lagi, dan lain sebagainya. Ada juga kepegawaian yang memungkinkan jika kampus semakin besar membutuhkan kepegawaian yang besar, dosen yang banyak lagi, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan di sistem berikutnya, memungkinkan perencanaannya membuat sebuah sistem knowledge management system di mana sistem itu terkait dengan perpustakaan, anti plagiarisme, dan sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat. Di mana sistem informasi perpustakaan, kita bisa mengakses buku apa saja, di rak mana, di lantai berapa, mungkin ada beberapa lantai di kampus tersebut, supaya memudahkan. Dan bagaimana pengelola perpustakaan juga mengupdate library buku-buku mereka supaya mahasiswa juga nyaman dalam hal belajar dan lain sebagainya, representasi tempatnya, ada juga anti plagiat. Di setiap kampus yang pastinya ada sebuah unit yang nantinya bagian untuk mengecek plagiarisme pada waktu mungkin skripsi, yang supaya tidak ada plagiat berlebihan dan lain sebagainya. Ada sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat, di mana nantinya penelitian-penelitian dan pengabdian dosen, mahasiswa itu bisa terangkum secara bagus, dan nantinya bisa dievaluasi prodi-prodi yang mana yang mungkin melakukan penelitian, yang tidak, dan lain sebagainya, supaya ada next-nya adalah pembinaan terhadap dosen dan mahasiswa supaya lebih berkembang lagi. Selanjutnya ada Community Management System, ada sistem informasi kampus klinik, sistem informasi alumni karir, sistem informasi karir, ada sistem informasi beasiswa. Di setiap kampus yang pastinya sudah disediakan klinik yang nantinya bisa diakses informasinya. Baik itu nantinya melakukan apa namanya itu pendaftaran ke klinik dan lain sebagainya. Sistem informasi alumni juga sama dengan karir, di mana kampus nantinya membantu para alumni pada waktu dia lulus setelah yudisium dan wisuda bisa cepat mendapatkan pekerjaan ataupun ada pembinaan untuk membentuk karyawan supaya bisa berwirausaha. Itu yang biasanya terjadi. Sistem karir gitu ya. Sistem informasi beasiswa yang memungkinkan di kampus yang pastinya ada beberapa beasiswa seperti KIP atau mungkin nantinya Budi yang memungkinkan mahasiswa itu mau lanjut studi S2 ataupun dosen mau lanjut studi S3 dan lain sebagainya, sebuah lembaga bisa memfasilitasi itu. Ada lagi Executive Dashboard System, sistem informasi penjaminan mutu. Bagaimana nantinya mutu-mutu yang ada di kampus sudah ada standar operasi prosedurnya yang memungkinkan nantinya poin-poin yang sudah ada itu bisa dicatat. Biar apa? Bisa dievaluasi mana kekurangan, yang mana harus diprioritaskan, dan lain sebagainya.
karena nantinya mungkin berhubungan dengan akreditasi kampus, akreditasi program studi, supaya bisa menjaga bahkan bisa meningkatkan akreditasinya. Selanjutnya mungkin ini adalah sistem secondary ya, nantinya ada cafeteria management system. Ada beberapa kampus yang memang sudah di manajemen. Kalau kita menyebutnya kadang-kadang kantin kampus, ada juga kafetaria kampus di manajemen, sistemnya di manajemen, karena di sini kemungkinan ada sedikit unit bisnisnya tentang mungkin penyewaan kan kafenya, apa namanya, tempatnya, atau mungkin di manage. Dan di situ bisa dilaporkan melalui sistem cafeteria management. Selanjutnya ada sistem kontrol. Terkait dengan kontrol ada sistem monitoring kampus. Kenapa sih harus dimonitoring? Ya, ada sistem manajemen energi, manajemen ruangan, atau monitoring WiFi. Monitoring kampus, bagaimana kampus itu juga memungkinkan ini monitoring bisa juga seperti CCTV umpamanya. Apakah butuh kampus itu CCTV? Sangat butuh sekali ya. Yang nantinya, yang pastinya ada pihak operator CCTV yang selalu menjaga, biasanya ini juga di-match-kan dengan sistem keamanan. Ada lagi sistem manajemen energi. Kenapa energi harus di-manage? Karena pengeluaran biaya energi, umpamanya energi listrik, itu memungkinkan bisa membengkak jika tidak di-manage. Umpamanya seperti penggunaan AC, penggunaan kipas angin, penggunaan lampu, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita melakukan penggunaan energinya itu tapi lupa untuk mematikannya, baik itu mungkin proyektornya, mungkin nantinya AC-nya, kipas anginnya, lampunya. Jika terjadi di seluruh ruangan dan itu berlangsung sangat lama sekali, maka setiap bulannya pasti akan pembengkakan biaya. Jadi harus dimonitoring juga. Ada sistem manajemen ruangan. Sistem ruangan dipastikan nantinya ruangan yang ada di kampus itu bisa dipakai dan nantinya bisa dilihat ruang-ruang jam-jam tertentu yang tidak terpakai bisa nantinya dimanfaatkan umpamanya, ataupun nantinya tidak lagi perebutan ruangan. Itu juga satu adalah untuk bisa memanfaatkan ruangan sebaik mungkin dan tidak ada pergeseran antara program studi satu dan program studi lainnya. Yang terakhir adalah sistem monitoring WiFi. Nah, setiap mahasiswa mungkin mempunyai user dan passwordnya masing-masing yang nantinya mempunyai hak akses atas eh, apa namanya atas hak akses yang ada di kampus. Jadi pada waktu di kampus dia menggunakan WiFi-nya, baik itu smartphone-nya ataupun laptopnya, tanpa nantinya ada persaingan penggunaan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain dan lain sebagainya. Itu perlu dikontrol juga. Mana WiFi yang mungkin rusak nantinya. Oh ya, kok ini tidak ada eh, aksesnya hilang dan lain sebagainya dimonitoring supaya apa pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal. Mungkin itu yang sedikit ya tentang smart campus, tentang perencanaan sistem apa sih nantinya. Pada waktu nantinya kita melakukan perancangan, oh ya, saya nantinya fokus umpamanya di sini nah, ada sistem apa tadi siakat itu adalah sebagai primary sistemnya. Maka sistem itu harus diutamakan dulu untuk merancang sistemnya. Setelah itu kita bisa implementasikan sistem tersebut supaya bisa digunakan. Apakah nantinya tidak akan gelap? Memungkinkan ada kendala juga. Baik itu aja yang bisa saya sharingkan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.